Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tugas Anda yang terakhir yang kemarin tentang tinjauan pustaka ya. Jadi kemarin Anda sudah membuat tinjauan pustaka tentang permasalahan yang Anda angkat, tentang judul Anda. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, pembahasannya nanti sifatnya sampling ya. Sampling. Jadi tidak semua dibahas, tapi hanya beberapa sampling saja. Jadi nanti yang Anda yang tidak tersampling, silahkan ikuti revisi atau koreksi dari pembahasan ini. Oke, seperti yang kita pelajari kemarin, tinjauan pustaka itu tujuannya adalah untuk membedakan apakah penelitian yang akan kita lakukan atau yang penelitian yang kita lakukan itu pernah dilakukan orang lain atau belum. Nah, perbedaannya itu bisa di metodenya berbeda, objeknya sama, objeknya berbeda, metodenya sama, atau metode yang berbeda, objeknya berbeda, tapi di bidang yang sama. Kalau tinjauan pustaka itu kan mengacunya ke objeknya ya, objeknya sama. Jadi metodenya mungkin bisa berbeda-beda, atau objeknya berbeda tetapi masih satu tema. Misalkan pengembangan mesin pengupas bawang misalkan. Nah, Anda bisa mengambil tinjauan pustaka mesin pengupas, misalkan mesin pengupas jagung, mesin pengupas ketela dan sebagainya. Seperti itu bisa juga, walaupun objeknya beda, metodenya beda, itu bisa Anda masukkan ke tinjauan pustaka Anda karena sama-sama pengembangan dari mesin pengupas seperti itu. Tapi jangan terus nanti tinjauan pustaka yang Anda masukkan itu adalah pengembangan pada mesin las atau pengembangan pada mesin bubut dan sebagainya. Jadi tetap setema. Begitu juga untuk tema-tema yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke kontennya ya. Kontennya tinjauan pustaka seperti yang saya jelaskan kemarin. Kalau di kalimat awal itu nanti ada kalimat pengantarnya dulu. Kemudian nanti Anda ada latar belakang, ada tujuan, metode dan hasil. Nah, di sini. Kemudian ada juga nanti kesimpulan. Nah, untuk hasil dan kesimpulan itu usahakan ada data kuantitatifnya atau ada angkanya. Kalau penelitiannya nanti bersifat kuantitatif seperti itu. Jadi tidak hanya hasil yang diperoleh, misalkan hasil yang diperoleh produktivitasnya meningkat atau meningkat pesat, tapi tidak ada angkanya. Nah, seperti itu jangan sampai Anda menulis tinjauan pustaka memaparkan hasil hanya seperti itu. Tetapi harus ada, misalkan Anda bilang meningkat, ya berarti dari berapa sampai berapa, atau menurun dari berapa sampai berapa. Seperti itu. Begitu juga kesimpulan. Kesimpulan juga usahakan ada angkanya kalau penelitiannya bersifat kuantitatif. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, ini dari Rachel Viscanada ya. Judulnya adalah analisis pengembangan produk roti untuk menghadapi persaingan bisnis. Nah, untuk penulisan judul itu, kalau penulisannya itu dengan huruf besar dan huruf kecil seperti ini, itu kata untuk itu jangan huruf besar awalnya. Jadi kata penghubung itu jangan huruf besar, untuk, dan, dalam, oleh, dan sebagainya. Kalau di judul yang penulisannya seperti ini itu jangan huruf besar. Kecuali nanti di penulisan yang huruf besar semua seperti di halaman sampul. Itu kan ditulis dalam huruf besar semua misalkan. Tapi tergantung formatnya juga. Itu ya berarti besar semua. Tapi kalau penulisannya seperti ini kata penghubung tidak huruf besar. Seperti itu ya. Oke, langsung kita masuk ke tinjauan pustakanya. Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang sama yang membahas mengenai pengembangan produk di suatu perusahaan. Nah, ini yang sedikit saya koreksi. Yang pertama ini, penelitian yang sama. Nah, kalau Anda menyebutkan penelitian yang sama, itu berarti penelitian yang meneliti hal yang sama dengan metode yang sama dan semuanya sama. Jadi jangan menggunakan penelitian yang sama, tetapi tinjauan pustaka itu adalah penelitian yang sejenis seperti itu. Jadi ini direvisi menjadi beberapa penelitian sejenis seperti itu. Kemudian sebisa mungkin hindari pengulangan kata
dalam satu kalimat. Misalkan ini kan beberapa penelitian yang sama yang membahas mengenai pengembangan produk di satu perusahaan, yangnya 2 kali. Itu kalau bisa sebisa mungkin Anda hindari. Jadi penulisannya terdapat beberapa penelitian sejenis yang membahas mengenai pengembangan produk di suatu perusahaan. Nah, seperti itu lebih baik. Nah, kemudian ini harusnya setelah ini latar belakang ya. Salah satu penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan oleh Sari DKK 2018 yang membahas tentang strategi pengembangan produk guna meningkatkan penjualan yang dilakukan di CV KJY Food Malang. Nah, oke, untuk bagian ini yang saya koreksi terlebih dahulu itu adalah penulisan sumbernya. Nah, untuk keterangan DKK itu ditujukan untuk sumber dari referensi yang penelitinya lebih dari 2, 3 atau lebih. Itu DKK. Berarti asumsinya kalau seperti ini itu berarti penelitinya 3 atau lebih. Kalau penelitinya 2, itu sebutkan nama belakangnya siapa dan siapa. Nah, karena ini DKK ini seharusnya tidak ada komanya ya. Jadi hanya Sari DKK 2018. Dan pastikan Sari ini adalah nama belakang dari peneliti. Nama belakang dan nama peneliti pertama. Nama belakangnya peneliti pertama ya. Jangan nama depan atau nama tengah, tapi nama belakang. Komanya tidak perlu, Sari DKK 2018. Kalau penelitinya 2 ya berarti nama belakangnya dari 2 peneliti tersebut disebutkan semua, nama belakangnya saja. Misalkan Sari dan Nada 2018 seperti itu. Jangan Sari Nada gitu ya, tapi Sari dan Nada 2018. Itu kalau penelitinya 2. Kalau penelitinya 1 ya berarti hanya Sari 2018 seperti itu. Yang membahas tentang strategi pengembangan produk. Nah, tipe sebelum Anda mengumpulkan tugas baik di mata kuliah ini atau di pembuatan karya ilmiah nanti baik di KP maupun TA, itu sebelum Anda bimbingan ke pembimbing Anda, itu silahkan Anda baca kembali dulu. Jangan sampai ada typo, ada salah penulisan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian CV KJY Malang, KJY Food Malang. Nah, untuk penulisan CV itu bisa Anda cek CV atau PT. Mereka punya singkatan tidak? Misalkan PT Astra Honda Motor, itu kan ada singkatannya dari PT AHM. Nah, berarti penulisannya jadi seperti ini kalau ada singkatannya. Nah, misalkan ini ya, KJY Food Malang, misalkan dia ada singkatannya, tapi ini harus Anda konfirmasi dulu ke pihak perusahaan ada singkatannya tidak. Kalau ada, berarti misalkan KJY Food Malang, tulisannya bisa Anda tulis seperti ini di awal penulisan, KJY Food Malang dalam kurung KMF misalkan. Nah, tapi ini harus resmi ya, harus resmi dari sana ada tidak. Kalau tidak ada ya nama panjangnya. Selanjutnya kalau Anda menyebutkan PT tersebut atau CV tersebut, itu cukup CV KFM seperti itu saja. Jadi tidak perlu ditulis semuanya lagi. Misalkan lagi PT Astra Honda Motor. Nah, berarti ini kalau ini resmi ya, ada singkatannya ya, AHM. Nah, berarti nanti selanjutnya dalam penulis kalau Anda menyebutkan PT berarti cukup PT AHM. Nah, seperti itu. Tapi ini konsisten, kalau Anda menyebutkan AHM nanti jangan sebutkan lagi Astra Honda Motor, tapi semuanya AHM seperti itu. Ini hanya di awal. Awal itu ya awal pertama kali Anda menyebut PT tersebut, misalkan di latar belakang atau di mana, itu tuliskan seperti ini dulu baru bisa dipakai singkatannya. Oke, selanjutnya ketika Anda membuat kata-kata baik di latar belakang, di pembahasan nanti, di teori ataupun di tinjauan pustaka, itu usahakan Anda menggunakan pola ini ya, SPOK,
subjek, predikat, objek, keterangan. Seperti ini. Atau kalau nanti kalimatnya sudah banyak yang SPOK atau nanti bersifat monoton, nanti bisa Anda variasikan dengan membalik keterangannya di belakang, itu juga boleh. Keterangan, subjek, predikat, objek, seperti itu. Dan pastikan kalimat yang Anda buat itu paling tidak ada subjek, predikat, dan objeknya. Karena nanti yang urutannya tidak seperti ini atau ada yang kurang, itu kalimatnya akan jadi membingungkan dan sulit dipahami. Nah, untuk menghindarkan itu pastikan punya subjek, predikat, objek, syukur-syukur punya keterangan juga. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam membuat kalimat itu jangan menggunakan kata penghubung di awal kalimat. Misalkan di awal kalimat itu untuk, atau di awal kalimat dalam, dan sebagainya. Itu jangan. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi ini untuk meningkat strategi pengembangan produk guna meningkatkan penjualan CVKJY. Oke, nah ini sebenarnya bisa diringkas ya kalimatnya ya, yang membahas tentang strategi pengembangan produk guna meningkatkan penjualan. Ini nggak usah pakai yang dilakukan, langsung penjualan di CVKJY. Nah, seperti itu aja. Itu lebih singkat, lebih efektif. Nah, Anda juga aplikasikan ke masing-masing tulisan Anda. Penelitian ini dilakukan, dan latar belakang ya berarti ya. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya perusahaan olahan keripik yang menghasilkan produk yang sama. Hal tersebut mengharuskan setiap perusahaan untuk terus berinovasi pada produknya untuk menciptakan produk baru agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk kita. Nah, ini ada produk kita. Yang menulis tinjauan pustaka itu adalah penulis. Kalau Anda membuat produk kita, berarti itu produk Anda sebagai penulis atau produk perusahaan yang Anda teliti. Itu harusnya tidak seperti itu. Tetapi kita di sini itu harusnya diganti dengan nama perusahaannya untuk membeli produk PT KJY, CV KJY, misalkan seperti itu. Jadi hati-hati menggunakan kata ganti orang, kata ganti benda dan sebagainya, karena itu akan mengacu pada siapa, seperti itu. Nah, oleh sebab tersebut, nah ini oleh di awal kalimat ini kurang tepat ya. Mungkin ini keterangan ya, keterangan sebab akibat. Mungkin bisa diganti berdasarkan hal tersebut CVKJY. Nah, bisa diganti seperti itu. Berarti subjeknya itu CVKJY. Berdasarkan hal tersebut, misalkan itu adalah keterangannya, keterangan sebab akibat. Berdasarkan hal tersebut CVKJY dia akan melakukan pengembangan terhadap produknya agar dapat bersaing dengan perusahaan kompetitornya. Nah, ini tidak konsisten. Menyebut CVKJY Food padahal di sini CVKJY Food Malang. Ya, kalau Anda gunakan lengkap ya gunakan lengkap di seluruhnya. Atau misalkan di sini sudah disebutkan singkatannya, di sini boleh singkatannya dan seterusnya singkatannya saja, itu juga boleh. Tetapi pastikan itu resmi dari PT-nya, memang ada singkatannya seperti itu. Oke, kemudian ini tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam pengembangan produk agar dapat meningkatkan penjualan pada CVKJY. Oke, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, ini dengannya 2 kali, ini pengulangan ya. Ini hindari pengulangan seperti ini. Nah, untuk menuliskan metode itu yang terpenting metode teoritisnya itu harus Anda sebutkan. Ya, kalau di pengembangan produk misalkan metode KFD, Kano dan sebagainya itu Anda sebutkan. Misalkan penelitian ini dilakukan dengan metode KFD yang langkah-langkahnya seperti ini. Misalkan Anda sebutkan seperti itu tidak masalah. Untuk langkah-langkahnya itu sebenarnya opsional saja, tapi Anda sebutkan itu lebih baik juga. Nah,
Nah, seperti ini. Dengan pendekatan deskriptif, ini dengannya harusnya sekali saja observasi, wawancara, serta dokumentasi. Proses analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Nah, langkah-langkahnya silakan Anda cek dulu di metode yang bersangkutan. Apakah benar langkah-langkahnya seperti itu? Anda lihat dulu, biasanya kan di jurnal penelitian itu kan ada metode ya, ada metode nanti dijelaskan di situ. Oke, kemudian ini hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CVKJY Food melakukan strategi pengembangan produk dengan menciptakan produk baru dan memodifikasi produk sebelumnya untuk meningkatkan penjualan. Nah, untuk hasil itu yang saya garis bawahi, kalau itu silahkan Anda jabarkan dengan singkat tetapi jelas dan spesifik. Jadi, misalkan ini kan melakukan strategi pengembangan produk dengan menciptakan produk baru. Nah, menciptakan produk baru itu produk apa yang diciptakan sebagai produk baru? Misalkan ini dalam objeknya kerupuk ya. Kerupuk misalkan tadinya itu produknya hanya kerupuk original. Dia membuat produk baru menjadi kerupuk rasa rumput laut, rasa apa dan apa. Seperti itu. Dan memodifikasi produk sebelumnya. Nah, misalkan produk sebelumnya di sana sudah ada keripik rasa ayam. Nah, berarti memodifikasi produk sebelumnya ini lebih dispesifikan. Misalkan produk sebelumnya yang sebelumnya rasa ayam menjadi rasa ayam menjadi beberapa varian baru. Seperti rasa ayam bawang, rasa ayam bakar, rasa ayam goreng dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Untuk meningkatkan penjualan. Strategi pengembangan produk yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk menarik konsumen baru melalui produk lama kepada konsumen baru. Nah, usahakan di dalam data kalau penelitiannya itu ada angkanya yang dihasilkan melalui penelitian tersebut, itu usahakan angkanya itu ditampilkan di sini. Nah, seperti contoh ini. Jangan sampai Anda memuat hasil pengembangannya sukses atau terjadi peningkatan penjualan tanpa menyebutkan angka, itu jangan. Atau Anda hanya menyebutkan meningkat pesat. Nah, seperti itu jangan. Tetapi harus Anda sebutkan angkanya. Misalkan dia meningkat, efisiensinya meningkat. Nah, dari berapa persen hingga berapa persen, misalkan seperti itu. Atau penjualannya meningkat dari sebelumnya berapa, setelah dilakukan pengembangan jadi berapa, seperti itu. Jadi harus ada angkanya. Karena kalau di teknik ya nanti rata-rata penelitiannya bersifat kuantitatif ya. Hampir selalu ada angkanya. Kemudian di kesimpulan juga itu juga harus kalau kuantitatif ya berarti harus ada angkanya. Nah, ini dengan di awal kalimat itu jangan. Pastikan polanya itu SPOK. Dengan adanya pengembangan produk tersebut akan meningkatkan penjualan. Nah, ini baru akan dilihat dulu peningkatannya itu berapa, jangan hanya meningkat. Nah, seperti itu, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, sebaiknya ini bagaimana menyatakan kesimpulan? Lebih baik Anda tampilkan secara tersurat ya, langsung ya. Langsung saja, kesimpulan pada penelitian ini adalah apa kesimpulannya? Misalkan dengan diterapkannya pengembangan produk tersebut yang ada di hasil ya, dengan penerapan pengembangan produk tersebut maka penjualan meningkat dari sekian menjadi sekian. Nah, misalkan seperti itu. Oke, itu contoh-contoh dari penerapan, tapi ini kontennya sudah lengkap, hanya kurang spesifik saja ya, dan beberapa penulisan masih perlu diperbaiki. Dan usahakan ketika Anda membuat tulisan itu selalu rata kanan kiri. Nah, seperti ini, jangan masih seperti ini Anda kumpulkan. Jangan. Tapi kerapian itu juga harus Anda perhatikan. Sesuaikan format itu juga penting. Oke, coba kita lanjut. Nah, misalkan ini penanganan dan pengolahan limbah cair tahu industri. Nah, judulnya hanya penanganan dan pengolahan limbah cair industri tahu. Judulnya kurang spesifik ya. Judul yang baik itu menggambarkan seperti ini. Misalkan
di judul itu yang penting itu harus menyebutkan objeknya. Misalkan ini analisis pengembangan produk roti. Oke, berarti nanti subjeknya adalah produk roti ya, produk roti yang dikembangkan. Nah, selain objek itu sebaiknya juga menyebutkan metodenya apa. Misalkan analisis pengembangan produk roti dengan metode GFD, misalkan seperti itu. Dengan metode GFD, kemudian setelah itu ada tujuannya untuk menghadapi persaingan bisnis. Nah, ini sudah ada tujuannya ya. Nah, dan ditambahkan lagi itu di mana? Di perusahaan roti apa? Itu juga disebutkan. Jadi objeknya apa, metodenya apa, tujuannya apa, di mananya Anda melakukan penelitian itu atau untuk siapa penelitian itu dilakukan. Jadi itu konten-kontennya, tetapi tetap Anda kemas secara baik, singkat, padat, dan jelas. Judul itu kata-katanya dibuat seminimal mungkin ya, semakin pendek semakin baik, tetapi tetap jelas dan spesifik. Nah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini kan metodenya apa tidak jelas, di mananya tidak jelas, industri tahu di perusahaan apa tidak jelas, dan sebagainya. Oke, ini tidak ada kata pengantar. Jadi pertama, kedua, ketiga. Ya kan? Pertama, kedua, ketiga. Nah, jangan seperti ini. Tapi berikan pengantar dulu. Seperti tempat nada tadi. Ada pengantarnya dulu. Nah, kemudian kontennya kita lihat. Ini pertama ini tidak usah ya, tidak perlu seperti ini. Langsung saja sebutkan seperti nada tadi. Nah, ini penulisannya juga Pamilia Conivan DKK 2013. Nah, ini nama berapa orang ini? Jadi tadi tetap diperhatikan untuk penulisannya. Kalau misalkan ada DKK itu mengacu pada 3 orang atau lebih, dan yang ditulis di sini hanya nama belakang penulis pertamanya saja, tidak perlu koma. Kalau dia 2 orang ya berarti siapa dan siapa tahunnya, tidak perlu koma. Ini ya, ini harus diperbaiki. Pengaruh beberapa jenis apa ini? Ini tipenya banyak ya. Kalau Anda memilih kata, itu pastikan kata yang Anda pilih itu adalah kata yang ada di KBBI. Cara mengeceknya bagaimana? Cara mengeceknya ya Anda tinggal buka KBBI daring di Google, kemudian Anda masukkan. Kalau Anda ragu itu baku apa tidak, selama ada di KBBI itu berarti kata yang Anda pilih itu baku. Nah, seperti ini jenis itu tidak baku ya, bakunya jenis ya, pakai E. Kalau ini apa nih maksudnya? Keunggulan ya. Terhadap pengolahan limbah, pengaruh beberapa jenis keunggulan pengolahan limbah industri cair dalam tinjauannya terhadap. Nah, ini maksudnya apa ini? Yang pertama kali dipaparkan itu penelitiannya tentang apa, tetapi jangan menyebutkan judul ya. Tapi jelaskan saja penelitiannya itu tentang apa. Dan menggunakan huruf kapital yang benar. Kalau Anda membuat kalimat kan ini setiap awalnya kok huruf besar. Nah, jangan seperti ini. Gunakan yang seperti ini. Nah, misalkan ini. Nah, dia membahas apa, seperti itu saja, jangan menyebutkan judulnya. Kemudian ini juga tidak SPOK. Menyatakan usaha tahu di Indonesia rata-rata masih dilakukan dengan teknologi sederhana, sehingga nah sebaiknya ikutilah formatnya. Formatnya sudah diberikan kok. Nah, seperti ini. Kalau kalimat tinjauan pustaka yang pertama itu pengantar, latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, kalau ini malah membahas apa? Menyatakan usaha tahu di Indonesia rata-rata masih dilakukan dengan, ini tipenya banyak sekali ya, punya Revangga ya. Sedangkan tujuan pengolahan limbah cair adalah, nah tujuan di sini ini adalah tujuan penelitian yang Anda jadikan sebagai acuan tinjauan pustaka. Jadi jangan tujuan pengolahan limbahnya, tapi tujuan penelitian yang berkaitan. Adapun metodenya, nah selalu gunakan pola SPOK ya. Langsung saja, metode dalam penelitian ini menggunakan apa, seperti itu.
Ini malah disebutkan lagi judulnya. Kalau sudah menyebutkan dalam penelitian ini, otomatis mengacunya ke pengarang ini. Jadi tidak perlu disebutkan lagi namanya. Nah, ini metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian Pamilia coniwan adalah gabungan produksi limbah cair tahu dengan proses fisik secara integrasi. Nah, metode di sini ini adalah metode penelitiannya. Kok metode kok gabungan produksi limbah cair? Nah, seperti itu. Sebaiknya dijelaskan secara gamblang metode teoritisnya itu apa yang digunakan dalam penelitian yang Anda acu. Kemudian hasilnya, nah ini tidak perlu seperti ini, tapi mulailah dengan objek, langsung saja. Hasil penelitian menunjukkan apa, nah seperti itu. Oke, tapi ini sisi positifnya dia sudah ada angkanya. Tapi dicermati ya, angka yang dimasukkan di sini itu yang relevan apa tidak. Pengolahan koagulan aluminium biji sebenarnya membingungkan ya, punya Revangga masih membingungkan isinya. Jadi silahkan Anda perbaiki dan sesuai dengan formatnya. Tipenya juga masih sangat banyak, judulnya juga masih seperti ini. Oke, kita lihat contoh lain. Nah, ini judulnya apa ini? Strategi pengembangan produk di industri kecil, desa industri kecil tempe desa Purbowangi, Kecamatan Bualan, Kabupaten Kebumen. Nah, ini sedikit aneh karena strategi pengembangan produk. Oke, di industri kecil tempe desa. Nah, ini kata ini yang aneh. Seharusnya strategi pengembangan produk tempe. Nah, kan produknya produk apa? Jangan tempenya malah ditaruh di sini. Strategi pengembangan produk tempe di industri kecil desa mana dengan metode apa? Ini berarti metodenya belum ya, belum ada di sini. Tujuannya juga belum. Misalkan untuk meningkatkan penjualan atau untuk lebih memperkenalkan ke masyarakat atau untuk sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian ini juga belum ada kata pengantarnya di awal. Langsung berdasarkan penelitian. Nah, ada kata pengantarnya dulu di awal untuk mengantarkan ke penelitian-penelitian yang akan Anda jadikan sebagai referensi. Berdasarkan penelitian TRI 2013 yang berjudul, nah ini judul ini tidak perlu disebutkan judulnya, tetapi langsung saja dia membahas apa, seperti contoh ini. Langsung seperti contoh ini. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan Angga 2017 membahas terjadinya bottleneck pada, nah langsung membahas seperti itu. Isinya itu penelitiannya apa, tidak perlu menyebutkan judulnya. Lebih enak untuk dibaca model seperti itu. Nah, kemudian sebutkan latar belakangnya. Nah, seperti usaha tersebut berdiri mulai tahun sekian. Ini tidak perlu seperti ini. Langsung saja latar belakang masalahnya itu apa. Jenis-jenis produk yang dihasilkan produk tempe keripik mulai dari, nah sampai jenis-jenisnya seperti itu tidak perlu. Silahkan sebutkan, deskripsikan saja atau jabarkan saja tentang latar belakang penelitiannya apa. Tidak perlu hal lain Anda masukkan ke tinjauan studi pustaka atau tinjauan pustaka. Kemudian setelah latar belakang langsung tujuannya apa, kemudian langsung metodenya apa, kemudian langsung hasilnya apa dan kesimpulannya apa. Jadi tidak perlu seperti ini. Ini di Kabupaten Semarang ada 21 unit usaha. Usaha tersebut mulai dari tahun sekian. Jenis-jenis produk yang dihasilkan. Nah, ini tidak perlu sampai seperti ini. Langsung saja masalahnya apa, latar belakangnya. Daerah pemasaran industri keripik di desa Harap mulai dari lokal ke provinsi secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian analisa. Nah, ini polanya masih belum jelas. Jadi konten-kontennya masih belum disebutkan secara jelas.
Oke, coba kita lihat hasil. Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data deskripsi persentase dapat diterangkan. Nah, ini berbelit-belit ya penjelasannya ya. Jangan seperti ini. Perhatikanlah contohnya saja. Langsung apa saja yang dipaparkan lah, langsung itu yang dipaparkan di sini. Kondisi SDM pada industri keripik di dusun. Nah, alamat seperti ini tidak perlu. Langsung kondisi SDM langsung seperti apa, seperti itu saja. Kondisi buruk. Nah, buruk itu seperti apa? Ini juga harus spesifik. Kondisi teknologi sangat buruk. Nah, sangat buruk itu juga seperti apa? Ini harus spesifik juga. Kondisi pemodalan buruk. Jangan ya, jangan seperti ini. Misalkan Anda mau bilang kondisi pemodalan buruk. Nah, berarti Anda harus menyebutkan angka pemodalan di sana itu seperti apa. Misalkan seharusnya pemodalan itu standarnya sekian, tapi mereka hanya mendapat pemodalan sekian, misalkan seperti itu. Harus ada angkanya. Ketika Anda bilang buruk, baik, dan sebagainya itu harus ada angkanya. Kondisi pemasaran dalam kondisi kurang baik. Nah, ini seperti ini jangan ya. Kurang baik, buruk. Boleh, tetapi gunakan ukurannya seberapa, kuantitatifnya seberapa. Berdasarkan alasan SWOT, strategi dapat dilakukan untuk memberdayakan industri keripik. Nah, ini tipe ya. Sehingga terkenal peningkatan sehingga barang terkenal dan peningkatan teknologi tepat guna. Nah, ini strukturnya masih sangat belum jelas. Latar belakangnya yang mana, tujuannya yang mana, metodenya menggunakan apa, hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, masih sangat belum jelas. Jadi nanti silahkan diperbaiki. Kemudian ini hasil penelitian Siregar 2019 dengan judul. Nah, pertama kok hasil toh? Pertama itu ya latar belakang yang Anda sebutkan. Judul tidak perlu disebutkan, tapi dia langsung saja dia meneliti tentang apa, latar belakangnya apa. Gunakanlah struktur yang baik. Karena struktur yang baik itu sudah diberikan, sudah diajarkan kepada Anda. Jadi materinya dibaca dulu ya, jangan asal Anda membuat tinjauan pustaka. Karena kalau seperti ini pembaca akan kebingungan loh, ini alasannya apa kok dilakukan, tujuannya apa. Itu akan membingungkan untuk dibaca. Dan masing-masing penelitian itu dihubungkan ya, ada semacam penghubungnya. Oke, ini coba kita random lagi. Nah, ini menurut Wardana dalam penelitiannya yang berjudul jangan menurut. Kalau teori itu menurut, tapi kalau Anda jadikan referensi sebagai tinjauan pustaka itu jangan menurut, tetapi penelitian lain pernah dilakukan pula oleh Wardana 2021 yang meneliti tentang apa. Judul tidak perlu. Jadi dia meneliti apa, seperti itu saja. Karena dalam komponen judul itu terlalu banyak komponen yang dimasukkan. Misalkan metodenya biasanya juga ada di judul, macam-macam seperti itu. Padahal yang diperlukan itu informasi saja, dia meneliti apa, strateginya, bukan strategi, tapi latar belakangnya seperti apa dan seterusnya. Yang bertujuan untuk, nah ini kalau bisa latar belakang tujuan itu jadikan kalimat yang berbeda sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Meningkatkan produksi pendapatan serta efisiensi dapat dicapai dari usaha tempe. Nah, ini juga tidak spesifik efisiensi itu yang seperti apa dan sebagainya. Alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam. Nah, ini latar belakangnya harusnya diperjelas dulu, kemudian tujuannya dipaparkan. Setelah itu metodenya seperti apa. Nah, setelah tujuan metode ya. Setelah itu tujuannya seperti apa. Nah, ini setelah tujuan metodenya seperti apa. Alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan industri kecil tempe di Kabupaten Kebumen adalah. Nah, ini harusnya memaparkan metode. Kemudian memaparkan hasil. Ini coba ada hasilnya tidak?
Nah ini ya nggak jelas ya, tidak jelas nanti yang dipaparkan seperti apa. Intinya sesuaikan saja dengan formatnya. Contohnya sudah diberikan, bahkan contoh tinjauan pustaka juga sudah diberikan seperti ini. Jadi silahkan semuanya Anda perbaiki sesuai dengan contoh, sesuai dengan materi yang diberikan sebelumnya. Jadi materinya silahkan dibaca dulu, jangan asal langsung membuat saja. Oke, sekarang coba state of the art. Nah, dalam membuat tabel itu pastikan ada judul tabelnya. Kita lihat ini ada nggak judul tabelnya. Nah, judul tabel itu ini harusnya ada keterangan, misalkan tabel 1.1 misalkan seperti itu. Jadi gini, untuk angkanya itu misalkan tabel di bab 1, tabel pertama di bab 1 misalkan. Berarti penamaannya adalah tabel 1.1. Kalau tabel kedua di bab 2, berarti tabel 2.2. Tabel pertama di bab 2 berarti tabel 2.1, tergantung dia di bab mana. Tabel ke-10 di bab 3 berarti tabel 3.10. Dan penulisan judul tabel ini ada di atas tabel. Kalau gambar itu ada di bawah gambar. Itu ya perbedaannya ya. Tabel di atas, judul gambar di bawah. Nah, yang dituliskan di sini ini nama belakangnya saja. Ririn Nur Indah Sari. Nah, ini maksudnya seperti apa, kan membingungkan. Penulisnya berapa juga membingungkan. Jadi kalau penulisnya hanya 1, berarti sini hanya Sari saja. Nama belakang yang ditulis di sini. Kalau penulisnya 2, misalkan Ririn dan Sari, ya berarti di sini Ririn dan Sari. Kalau penulisnya 3, misalkan berarti Sari DKK. Seperti itu saja. Tidak seperti ini. Majibul Hakim. Nah, kalau penulisnya hanya 1 Majibul Hakim saja, berarti sini hanya Hakim. Seperti itu. Kemudian objek. Nah, objek itu mengacu pada apa yang diteliti. Nah, seperti ini seharusnya motivasi kerja karya, pengaruh motivasi. Oke, ini tidak masalah. Objeknya penurunan kinerja dosen. Nah, ketika Anda membuat objek itu seharusnya objek yang Anda masukkan itu bisa setema, karena misalkan ya objeknya adalah mesin pengupas jagung. Berarti penelitian selanjutnya mesin pengupas bawang, kemudian mesin pengupas ketela dan sebagainya. Seharusnya bisa setema seperti itu. Kalau ini ada pengaruh, ini penurunan. Nah, seharusnya ini kan jadi tidak setema, ini kinerja, ini pengaruh, ini penurunan. Harusnya jangan seperti itu. Misalkan kinerja ya kinerja pegawai di mana, kinerja pegawai di mana, kinerja pegawai di PT mana. Sebenarnya seperti itu saja. Nah, ini peningkatan lagi. Seperti itu. Harusnya kinerja seperti itu saja. Nah, kemudian ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan. Nah, ini bukan objek ya. Objeknya ya berarti kinerja karyawan di PT Sinar Jaya Abadi, seperti itu saja. Nama penulis di sini di penelitian ini juga nama belakangnya saja dan tahunnya. Oke, satu lagi. Ketika Anda membuat di sini metode, itu yang dituliskan di sini ini adalah metode teoritisnya. Metode teoritisnya, dan pastikan yang Anda tulis di sini benar metode teoritisnya. Jangan Anda salah memahami, kemudian bukan metode teoritisnya yang dituliskan di sini. Coba kita lihat yang ini. Nah, metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif ini tidak perlu langsung metode kuantitatif, seperti itu saja. Metode KFD, metode Kano, metode FMEA. Nah, seperti itu saja. Oh iya, metode di sini tidak perlu ditulis lagi karena ini udah metode ya. Langsung saja kuantitatif, FMEA, kemudian RCM misalkan, KFD. Nah, seperti itu saja. Kalau di atas itu sudah ada kata-kata seperti ini, quality function deployment dalam kurung KFD, di sini cukup disebutkan KFD saja. Berarti ini Kano dan KFD, seperti itu. Ini ya, ini nama tabel di atas. Nah, kemarin kan di tugas pertama itu adalah bab 1 ya. Kita asumsikan itu bab 1.
Kemudian di tugas kedua ini adalah bab 2, berarti kalau tabel ya 2.1 seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Nanti bisa Anda revisi. Silahkan cari contoh-contoh tugas akhir atau apa, lihat cara penulisannya, tinjauan pustakanya seperti apa, dan yang paling penting ikutilah format yang sudah diberikan. Karena format dalam materi ini saya sesuaikan dengan panduan KP dan panduan TA di prodi kita. Jadi biar nanti Anda sudah terbiasa, sesuaikanlah dengan format ini dan paparkan dengan jelas. Amannya Anda memaparkannya satu bagian ini satu kalimat, itu lebih baik. Kenapa? Sebenarnya boleh satu kalimat memuat tujuan dan latar belakang, itu boleh. Tetapi lebih baik Anda bedakan kalimatnya agar penjelasan Anda lebih jelas. Saya rasa untuk materi untuk koreksi ini cukup. Silakan Anda perbaiki dan Anda kumpulkan lagi sesuai tenggat waktu di classroom ya. Nanti silakan Anda cek tenggat waktunya seberapa, sampai kapan tenggat waktunya. Jangan terlambat dan pastikan hasilnya sudah baik. Oke, karena materi di pertemuan ini cukup. Selamat mengerjakan koreksinya. Silakan kerjakan sebaik mungkin agar nanti hasil pekerjaan Anda juga bisa Anda aplikasikan untuk KP atau TA Anda nanti dan tidak perlu bekerja 2 kali. Saya rasa cukup. Saya tutup perkuliahan ini. Salam.